Ya baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kita memulai kelas pelatihan pikiran atau meditasi cinta kasih melalui via Zoom. Ya, jadi apa tujuannya kelas pelatihan pikiran ini? Ya, jadi pertama-tama kita akan membahas dulu apa tujuannya kelas pelatihan pikiran atau meditasi cinta kasih ini. Tujuan paling utamanya adalah untuk membantu Bapak Ibu semua keluar dari masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi dalam kehidupan ini, ya, dan untuk membantu Bapak Ibu ya kan menjadi lebih bahagia dalam kehidupan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengikuti kelas ini, kiranya ada pertanyaan ya tentang apapun, baik tentang dhamma, tentang meditasi, atau tentang kehidupan, silakan diketik aja di kolom chat. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama, ya. Jadi gini, apa sih manfaat dari pelatihan pikiran? Jadi gini Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali manusia di dunia, ya kan? Ada yang bahagia, ada yang menderita. Semuanya sumbernya dari mana? Sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan berasal dari pikiran, ya. Jadi pikiran yang terlatih akan memberikan kehidupan yang bahagia. Pikiran yang kurang terlatih, ya, atau pikiran yang tidak terlatih akan memberikan kehidupan yang jauh lebih susah atau penuh dengan tekanan atau penuh dengan penderitaan. Jadi penting sekali bagi seseorang untuk bisa melatih dan mengendalikan pikirannya. Mungkin ada yang berpikir, wah tapi kan pelatihan pikiran kan susah, mungkin butuh waktu yang lama. Nah, gini Bapak Ibu, kita ada metode pelatihan pikiran melalui cinta kasih ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti kelas ini selama 2 jam, Bapak Ibu akan mengerti. Dari semenjak itu, Bapak Ibu bisa melatih pikiran Bapak Ibu dan menjadi lebih bahagia. Banyak juga mereka yang telah mengikuti kelas pelatihan pikiran dan cinta kasih ini, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka menjadi lebih bahagia, secara rezeki lebih lancar, secara keluarga lebih harmonis, dan secara kesehatan mereka menjadi jauh lebih sehat, ya kan? Baik secara batin ataupun jasmani. Jadi penting sekali untuk pelatihan pikiran. Bahkan Buddha sendiri mengatakan bahwa bahaya yang paling besar apabila seseorang tidak bisa melatih batin mereka atau tidak bisa mengendalikan batin mereka. Buddha mengatakan bahaya yang paling besar bukan bencana alam, ya kan? Bukan juga krisis moneter, bukan juga ya kan peperangan, tapi bahaya yang paling besar adalah apabila seseorang tidak bisa melatih atau mengendalikan batinnya. Buddha juga mengatakan bahwa manfaat yang paling besar, ya manfaat paling besar Buddha mengatakan bahwa manfaat yang paling besar itu bukan, ya kan, bukan materi, bukan yang lain-lain, bukan juga kesuksesan atau apapun, tapi manfaat yang paling besar itu apabila seseorang bisa melatih atau mengendalikan batinnya. Jadi seseorang apabila ingin mendapatkan manfaat yang paling besar dalam hidupnya, maka ia harus mampu melatih dan mengendalikan batinnya. Nah, kelas Zoom ini selama 2 jam tujuannya adalah apa? Supaya Bapak Ibu bisa melatih dan mengendalikan batin Bapak Ibu, supaya bisa terbebas dari semua masalah hidup dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, ya. Nah, gini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus yakin bahwa dengan bisa melatih pikiran, Bapak Ibu bisa keluar dari masalah hidup. Saya yakin sekali apabila Bapak, Ibu, sahabat Dhamma semua mengikuti kelas pelatihan pikiran ini selama 2 jam dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu bisa mengendalikan batinnya, dan Bapak Ibu bisa keluar dari masalah yang mungkin datang bertubi-tubi dalam kehidupan. Ya kan? Jadi ada beberapa peserta meditasi, dia testimoni setelah 2 hari melakukan meditasi cinta kasih, ya kan? Dia punya anak yang umur 6 atau 7 tahun. Anak yang tadi malas mandi sendiri, sekarang bisa mandi sendiri. Yang tadinya malas makan sendiri, bisa makan sendiri. Yang tadinya malas ikut sekolah online, mau ikut sekolah online dan lebih penurut. Dan dia pun menjadi lebih bahagia, lebih damai, beban hidupnya berkurang banyak. Banyak sekali testimoni dari peserta meditasi atau pelatihan pikiran ini. Jadi saya sangat berharap kelas pelatihan pikiran ini bisa membantu Bapak Ibu terbebas dari semua masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ikuti terus selama 2 jam ini. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat, ya. Nanti kita akan diskusikan. Pertanyaan tentang apapun boleh Bapak Ibu, tentang meditasi, tentang kehidupan, tentang dhamma atau apapun, silakan tanya, ya. Yang paling penting
Tujuan saya mengadakan kelas Zoom ini adalah betul-betul saya ingin membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua keluar dari masalah hidup dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan bahagia. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke tahapan meditasi cinta kasih. Jadi tahapan pelatihan pikiran ini ada beberapa tahapan. Pelatihan pikiran dan meditasi cinta kasih ini ada beberapa tahapan. Kalau bisa Bapak Ibu ikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan tanya di kolom chat. Nanti kita diskusikan. Oke, tahap pertama. Tahap pertama Bapak Ibu bisa baca di layar laptop atau di layar HP. Ya, tahap pertama adalah belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang bila Bapak Ibu sedang menghadapi masalah hidup, ya kan, itu semua bisa diselesaikan. Betul-betul bisa diselesaikan. Bahkan dalam waktu 2 jam sesi meditasi ini, itu benar-benar bisa diselesaikan. Tapi paling pertama adalah kita harus bisa menerima dulu semua kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang paling penting di tahap awal ini adalah kita mampu menerima semua kenyataan yang terjadi dalam hidup kita saat ini, ya. Entah masalahnya besar atau kecil atau apapun masalah hidupnya atau apapun beban yang terjadi dalam kehidupan, pertama kita belajar dulu menerima semua kondisi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, tahap pertama adalah belajar menerima semua kondisi saat ini. Menerima itu bukan berarti pasrah, bukan, beda sekali. Pertama kita menerima, setelah kita menerima dengan lapang dada, kita akan berusaha, berjuang untuk menyelesaikan masalah hidup ini dan untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik dan bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelas pelatihan pikiran ini metodenya seperti meditasi. Bapak Ibu bisa cari tempat duduk yang nyaman. Kalau mau bersila juga boleh, mau duduk di sofa atau di kursi juga boleh, mau duduk dimanapun asalkan tempat duduk itu nyaman. Silakan ya Bapak Ibu. Nanti, coba Bapak Ibu cari tempat duduk dulu yang nyaman ya. Nanti Bapak Ibu seperti meditasi, Bapak Ibu tinggal pejamkan mata, nanti saya akan bimbing. Pada tahapan pertama ini, pada saat nanti Bapak Ibu meditasi pejamkan mata, apapun yang terjadi dalam pikiran, ya kan, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita belajar untuk menerima semua dengan lapang dada. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ya, kita harus bersiap untuk menerimanya semua dengan lapang dada. Tapi tenang aja Bapak Ibu, setelah kita belajar menerima semua dengan lapang dada, kita akan berjuang, kita akan berusaha untuk menyelesaikan semua masalah hidup kita agar hidup kita menjadi lebih baik dan bahagia. Ya, oke, sama-sama Bapak Ibu kita meditasi. Bapak Ibu bisa cari tempat duduk yang nyaman. Ya, oke, kalau memang sudah, mari Bapak Ibu sahabat Dhamma semua kita pejamkan mata. Nanti Bapak Ibu tinggal begini aja, apapun yang terjadi pada kehidupan, apapun yang terjadi pada pikiran, terima semua dengan lapang dada ya. Nanti pas meditasi juga akan saya bimbing. Oke, sama-sama kita pejamkan mata. Ya, sama-sama semua pejamkan mata, relakskan ya. Oke Bapak Ibu, apapun yang muncul pada pikiran saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Apapun yang terjadi pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Ya Bapak Ibu, terima, ya betul sekali. Apapun yang terjadi pada pikiran kita saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu, terima, ya terima dulu ya. Terima dulu semua dengan lapang dada. Apapun yang terjadi pada pikiran kita saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran kita saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Oke, cukup tahap pertama ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau bisa mulai dari sekarang selama 2 jam ini, apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan, atau apapun yang terjadi di sekitar, apapun yang terjadi, terima semua dengan lapang dada. Kalau bisa seumur hidup Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, terima semua dengan lapang dada. Di zaman dulu ada seorang manusia yang sangat mulia, calon Buddha kita, calon Buddha utama kita, Bodhisatta ya. Nah, beliau pada saat itu ya kan, beliau disiksa oleh seorang raja, kakinya
badannya dicambuk ratusan kali, ribuan kali, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Tapi beliau tidak ada amarah sama sekali. Kenapa? Karena beliau bisa menerima apa yang terjadi pada hidupnya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak begitu berat atau tidak begitu besar. Kalau kita mampu menerima semua dengan lapang dada. Jadi selama 2 jam ini Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi, ya kan apapun yang sudah terjadi di masa lalu, apapun yang terjadi saat ini, atau apapun yang akan terjadi di masa depan, terima dulu semua dengan lapang dada, ya terima semua dengan lapang dada, maka hati akan menjadi lebih damai dan tenang. Ya, oke kita sekarang akan masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini Bapak Ibu merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki banyak sekali kebajikan dan banyak sekali kebaikan. Dari mana kok bisa tahu dari mana punya banyak kebajikan dan kebaikan? Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu memiliki penyebab. Ketika dulu uh, ada seorang biku yang membabarkan dhamma kepada Bante Sariputta. Biku tersebut mengatakan, "Ye dhamma itu pabawa tesang tesa, ya tesang tesang tetagato." Apa artinya? Segala sesuatu yang berkondisi memiliki penyebab, ya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya ada penyebab. Bapak Ibu pengen ikut pelatihan pikiran, Bapak Ibu pengen melatih cinta kasih, Bapak Ibu ingin mengumpulkan banyak kebajikan. Apa sih sebabnya? Sebabnya adalah karena di masa lalu, di banyak kehidupan lampau ataupun di kehidupan ini, Bapak Ibu telah melakukan banyak kebajikan. Dan kebajikan itu besar. Tahu dari mana kebajikan itu besar? Kita harus yakin kebajikan itu besar. Misalnya ada seseorang, ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Dia misalnya ada 2 orang. Dua-duanya punya tabungan sekitar 1 juta. Si A punya tabungan 1 juta dan si B punya tabungan 1 juta. Si A menganggapnya sedikit. Ya, dia tidak menghargai uangnya karena dia menganggapnya sedikit. Maka rezekinya akan sedikit, ya kan? Tapi si B yang punya 1 juta dia menghargainya. Dia merasa rezekinya besar. Sehingga di masa depan rezekinya akan lebih besar dan lebih besar lagi. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi berapapun banyaknya kebajikan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu harus bersyukur dan menganggap itu besar. Jangan menganggap itu kecil. Bahkan satu kebaikan, kita telah melakukan satu kebaikan kepada siapapun, itu adalah kebajikan yang besar. Jadi pada tahap kedua ini Bapak Ibu merenungkan bahwa Bapak Ibu punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Nah, karena Bapak Ibu pengen punya kebajikan yang sangat besar, Bapak Ibu harus punya keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Nanti kita sama-sama meditasi lagi, tutup mata. Nanti pada saat itu Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Ya, kita sama-sama meditasi lagi. Bapak Ibu bisa sambil pejamkan mata, saya akan tunggu. Ya Bapak Ibu, di awal meditasi selalu seperti ini. Apapun yang terjadi pada pikiran, pada saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan, saat ini terima dulu semua dengan lapang dada. Ya, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan atau kebaikan yang besar. Terus kembangkan. Bapak Ibu harus yakin bahwa Bapak Ibu memiliki kebajikan yang sangat besar. Terus kembangkan keyakinan itu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu memiliki kebajikan yang sangat besar. Terus Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan yang besar. Apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan, terima dulu semua dengan lapang dada. Terus kembangkan keyakinan Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan atau kebaikan yang sangat besar. Kembangkan keyakinan itu. Bapak Ibu bisa ucapkan dalam hati, saya memiliki kebajikan yang sangat besar. Seperti itu Bapak Ibu. Yakin terus bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan yang sangat besar. Terus kembangkan keyakinan itu Bapak Ibu.
Oke, cukup Bapak Ibu. Tahap kedua ini cukup ya. Oke Bapak Ibu kalau bisa pertahankan keyakinan ini selama 2 jam, keyakinan bahwa Bapak Ibu, sahabat Damas semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Kalau bisa yang tadi tahap pertama juga, sikap menerima segala kondisi ya yang terjadi saat ini, ataupun masa lalu, ataupun yang akan datang. Menerima semuanya, apapun itu. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih sesuatu masalah itu sangat menjadi masalah yang besar dalam hidup. Itu karena apabila seseorang tidak bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupnya, maka dia akan stres, tekanan batin. Maka daripada itu kita harus bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita terima dulu. Kita terima semuanya. Apapun yang terjadi, kita terima dulu semuanya ya. Habis itu Bapak Ibu terus pertahankan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Damas semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Ya, kita akan masuk ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga Bapak Ibu bisa baca di layar. Dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya hidup penuh bahagia. Oke Bapak Ibu, jadi saya akan membahasnya. Jadi segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab, ya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab, ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisi yang ada, semuanya ada sebab, ya kan? Misalnya pohon apel, apa sebabnya? Sebabnya adalah ditanam biji apel, habis itu dirawat, ada hujan, ada semua ada cukup, maka tumbuh pohon apel, tumbuh buah apel. Jadi apapun yang terjadi di dunia, ya kan? Apapun yang terjadi, itu semua punya sebab. Seperti yang seorang biku katakan pada Sariputta atau Bante Sariputta, pada saat itu belum menjadi Bante, Bante Sariputta yang belum menjadi Bante, biku tersebut mengatakan, Ye dhamma hetu pabawa, ya tesang tesang tatagato. Segala sesuatu yang berkondisi memiliki penyebab, dan sebabnya telah dijelaskan oleh Tathagata. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu memiliki sebab. Jadi kenapa banyak sekali orang yang menderita di dunia? Penyebabnya adalah karena mereka menanam benih penderitaan di masa lalu. Ya, karena mereka menanam benih penderitaan, maka akibatnya adalah penderitaan. Jadi apabila seseorang menanam benih kebahagiaan, maka akibatnya adalah kebahagiaan. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan, nanti saya akan jawab setelah tahap ke-6 ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan menanam benih kebahagiaan di tahap ketiga ini. Jadi Buddha pernah mengatakan dan sering sekali mengatakan bahwa semua makhluk mewarisi karma mereka. Buddha mengatakan semua makhluk mewarisi karma mereka. Karma itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Kalau karma dalam bahasa Indonesia adalah kehendak yang muncul dari batin atau niat yang muncul dari batin. Jadi ketika seseorang misalnya ada cerita ya, seorang dokter, dia memiliki niat untuk membuat mata pasiennya buta pada saat itu. Nah, dengan niat ini, ketika niat ini berbuah, dia menjadi buta 500 kehidupan. Ya kan? Jadi penderitaan dan kebahagiaan itu memiliki sebab, ya kan? Jadi apa kehendak yang muncul dari batin? Jadi ketika Bapak Ibu punya niat semua kebajikan yang bisa memberikan kebahagiaan, maka akibatnya adalah kebahagiaan yang besar untuk Bapak Ibu di masa depan. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu, kenapa bisa ikut kelas Zoom ini? Sebabnya adalah karena Bapak Ibu ada niat, pengen ikut kelas Zoom, pengen ikut pelatihan pikiran. Niat ini berbuah dan Bapak Ibu akhirnya ikut kelas Zoom. Jadi misalnya contoh, ya kan, dari pagi kemarin atau hari-hari yang sudah lewat, apapun yang kita lakukan, itu kan tergantung niat yang muncul dari batin. Niat itu yang disebut kama dalam bahasa Pali. Jadi semua makhluk mewarisi kama mereka, semua makhluk bergantung pada kama mereka. Jadi ketika seseorang ada niat, ya kan, menanam benih niat kebahagiaan, maka dia akan bahagia di masa depan. Kenapa banyak sekali orang yang menderita di dunia? Karena mereka jarang sekali memiliki niat untuk pengen hidup bahagia. Kebanyakan orang itu niatnya itu adalah kesenangan, pengen hidup bersenang-senang, habis itu menanam banyak penderitaan, memikirkan, melakukan dan berucap banyak hal yang bisa membuat diri mereka menderita. Maka akhirnya hidupnya menderita. Tapi apabila ada seseorang yang bijak, dia selalu menanam kama atau niat untuk bisa hidup bahagia, maka dia akan hidup bahagia. Jadi Bapak Ibu di tahap ketiga ini, kita akan menanam niat untuk bisa hidup bahagia. Menurut ajaran Buddha, dalam sejentik jari ini, terdapat triliunan proses kama atau niat. Triliunan lebih dari triliunan proses pikiran yang memiliki niat di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu ada keinginan untuk bisa hidup penuh bahagia, Bapak Ibu sudah menanam triliunan proses. Dalam sejentik jari Bapak Ibu pengen hidup penuh bahagia, maka Bapak Ibu menanam triliunan atau bahkan lebih, ya kan, benih untuk bisa hidup bahagia di masa depan. Ya, jadi di tahap ketiga ini Bapak Ibu sungguh-sungguh memiliki keinginan, niat, semoga semua kebajikan ini bisa memberikan kehidupan yang penuh bahagia.
Ya kan? Kenapa banyak sekali orang yang menderita di dunia? Karena mereka selalu memikirkan banyak hal yang membuat diri mereka menderita. Ya kan? Ketika mereka memikirkan banyak hal yang membuat diri mereka menderita, maka di masa depan mereka akan menderita. Sama juga ketika seseorang punya niat pengen hidup penuh bahagia, maka ketika niat itu berbuah, dia akan hidup bahagia. Niat itu seperti apa sih maksudnya? Misalnya seseorang menanam biji apel, habis itu dirawat, nanti akan tumbuh pohon apel dan buah apel. Sama juga ketika Bapak Ibu menanam benih kebaikan, ya kan, benih kebaikan, niat, ya kan, pengen hidup penuh bahagia. Di dalam pikiran Bapak Ibu ada niat pengen hidup penuh bahagia. Bapak Ibu menanam benih. Nah, ketika benih ini tumbuh, buahnya adalah kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semakin sering seseorang ada niat pengen hidup bahagia, pengen hidup bahagia, pengen hidup bahagia, maka hidupnya akan penuh kebahagiaan. Seperti itu ya. Kita akan memulai meditasi tahap 3 ini. Bapak Ibu niatkan aja dalam hati dengan sungguh-sungguh pengen hidup penuh bahagia. Seperti itu. Nanti saya akan bimbing. Pas meditasi saya akan bimbing. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama meditasi lagi, pejamkan mata ya. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, apapun yang terjadi pada pikiran saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu munculkan niat, pengen agar semua kebajikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Seperti itu terus Bapak Ibu. Terus munculkan niatnya lagi, munculkan terus niat atau kehendak, pengen dengan semua kebajikannya bisa memberikan kehidupan yang penuh-penuh bahagia atau sangat-sangat bahagia. Diniatin aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa diniatin, pengen semua kebajikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia atau penuh-penuh kebahagiaan. Terus Bapak Ibu diniatin terus pengen semua kebajikannya bisa memberikan kehidupan yang penuh-penuh bahagia. Terus diniatin terus, semoga semua kebajikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu diniatin terus, pengen semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup tahap ketiga ini. Ya, Bapak Ibu telah menanam banyak sekali benih. Ya, seperti tadi saya katakan, ya kan dalam satu jentik jari itu ada triliunan proses pikiran. Dan sejentik jari Bapak Ibu menginginkan kehidupan yang penuh bahagia. Bapak Ibu sedang menanam triliunan benih kebahagiaan yang akan berbuah di masa depan. Semakin besar niat Bapak Ibu untuk pengen hidup bahagia, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu di kemudian hari di masa yang akan datang. Ya, oke, kita akan masuk ke tahap keempat Bapak Ibu. Nah, di tahap keempat ini Bapak Ibu bisa baca, ya kan? Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Jadi Bapak Ibu, tadi di tahap ketiga, Bapak Ibu menanam niat. Apa sih niat itu sebenarnya? Niat adalah energi, energi yang muncul lewat batin. Ya, kehendak itu adalah energi yang muncul lewat batin. Kehendak atau niat itu adalah energi yang muncul lewat batin. Jadi ketika seseorang berpikir, seseorang berkehendak, seseorang punya niatan, maka akan ada energi yang muncul lewat batin. Jadi di tahap keempat ini kita akan kita akan melipat gandakan energi kebahagiaan Bapak Ibu.
Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca di layar. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Ya kan? Semua yang Bapak Ibu kasihi kan ada banyak. 10, 20, 50, atau 100. Ya kan? Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu bisa jawab dalam hati, mana Bapak Ibu yang lebih banyak? Seseorang menanam biji apel di satu tempat, ya kan? Dan seseorang menanam 50 sampai 100 biji apel di banyak tempat. Ya kan? Mana yang mana yang apelnya nanti berbuah lebih banyak? Seseorang yang menanam biji apel di satu tempat atau seseorang yang menanam 50 biji apel di 50 tempat? Tentu seseorang yang menanam 50 biji apel di 50 tempat. Nanti buah apelnya banyak sekali. Sama juga tadi di tahap ketiga, kita menginginkan diri kita bahagia. Tapi kalau di tahap keempat, kita menginginkan banyak makhluk bahagia. Semakin banyak makhluknya, semakin energi kebahagiaannya semakin kuat. Jadi semua yang Bapak Ibu kasih kan ada 10, 20, 50, 100, ada banyak sekali. Bapak Ibu nanti nggak usah bingung, gimana mikirin satu-satu orang yang dikasih, nggak usah bingung. Misalnya contoh seorang guru matematika, dia berpikir dia pengen mengajarkan matematika kepada 40 muridnya. Jadi misalnya sudah mau masuk jadwal kelas, dia berpikir dia pengen ngajarin matematika ke 40 muridnya. Dia kan nggak usah pikirin satu-satu, ya kan? Siapa aja muridnya. Tapi dia cukup tahu dia pengen mengajarkan matematika kepada 40 orang. Ya, jadi Bapak Ibu cukup pengen semua yang Bapak Ibu kasihi bisa hidup penuh bahagia. Orangnya nggak usah dipikirin satu-satu. Bapak Ibu secara global aja pengen semua yang dikasihi hidup penuh bahagia. Kalau pengen diri sendiri bahagia, itu ibaratnya menanam satu benih kebahagiaan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen banyak makhluk yang bahagia, Bapak Ibu melipat gandakan energi itu. 50 atau 100 kali lipat lebih besar. Jadi kebahagiaan yang Bapak Ibu akan terima di masa depan akan jauh lebih besar. Kenapa sih banyak makhluk menderita di dunia? Jadi banyak makhluk menderita di dunia karena mereka menginginkan orang lain menderita. Semakin banyak orang yang dia inginkan untuk menderita, semakin dia menderita hidupnya. Misalnya dia pengen 2 orang menderita, dia menderita. Misalnya ada 10 orang yang dia pengen menderita, dia lebih menderita lagi hidupnya. Semakin banyak yang dia pengen menderita, semakin dia menderita hidupnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen semakin banyak makhluk yang bahagia, semua yang dikasihi bahagia, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan. Oke, sama-sama nanti kita akan melatih tahap keempat ini. Bapak Ibu cukup niatin aja semua kebajikannya ini semoga memberikan semua yang dikasihi kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Cukup seperti itu aja. Jadi kalimatnya nggak usah diulang dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau mau diulang juga nggak apa-apa. Cukup seperti ini aja. Semoga dengan semua kebajikan saya, semua yang saya kasihi bisa hidup penuh bahagia. Cukup seperti itu aja. Ya, kita mulai ya tahap keempat ini, kita sama-sama meditasi, kita pejamkan mata, kita mulai. Ya Bapak Ibu, setiap kali mau meditasi selalu berpikir seperti ini, apapun yang terjadi pada pikiran saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada, terima ya, apapun yang terjadi pada pikiran saat ini, apapun yang terjadi pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu niatin semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua yang dikasihi kehidupan yang penuh bahagia, sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu menginginkan semua kebajikan yang besar bisa memberikan semua yang dikasihi kehidupan yang penuh bahagia. Semakin besar keinginan Bapak Ibu, pengen semua kebajikan yang memberikan semua yang dikasihi hidup bahagia, semakin besar energi kebahagiaan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu lagi-lagi diniatin aja, cukup diniatin. Niatin aja, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua yang dikasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia, kehidupan yang penuh-penuh bahagia. Terus seperti itu Bapak Ibu, diniatin terus, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua yang dikasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia, kehidupan yang penuh-penuh kebahagiaan. Terus seperti itu Bapak Ibu, dimunculin lagi niatnya. Niat pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia.
Oke, cukup tahap keempat ini Bapak Ibu, meditasinya cukup. Kita akan masuk ke tahap kelima. Ini ada 2 pertanyaan, nanti saya akan baca setelah kita melewati tahap keenam ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di layar, ya kan? Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Kalau tadi kan tahap ketiga menginginkan sendiri bahagia. Itu ibaratnya energinya satu. Di tahap keempat Bapak Ibu pengen semua yang dikasihi hidup bahagia. Itu ibaratnya energi 40 kali, 50 kali lebih besar. Tapi di tahap kelima ini Bapak Ibu akan melipatkan energi kebahagiaan itu sampai ke tidak terhingga. Ya kan? Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ya kan? Jadi Bapak Ibu pengen banget semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Kehidupan yang penuh-penuh kebahagiaan. Jadi energi kebahagiaannya akan banyak sekali. Coba saya tanya Bapak Ibu. Misalnya ada 3 orang. Orang pertama menanam biji apel di satu tempat. Ya kan? Terus orang kedua menanam 50 biji apel di 50 tempat. Orang ketiga menanam biji apel di seluruh dunia. Mana yang apelnya akan berbuah lebih banyak? Tentu seseorang yang menanam biji apel di seluruh dunia. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu pengen semua makhluk hidup penuh bahagia, Bapak Ibu melipatkan gandakan sampai ke tidak terhingga kali energi kebahagiaan Bapak Ibu di masa depan. Jadi di masa depan Bapak Ibu akan hidup dengan sangat-sangat bahagia. Kenapa? Karena Bapak Ibu melipat gandakan energi kebahagiaan Bapak Ibu sampai ke tidak terhingga kali. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara membayangkan semua makhluk? Bapak Ibu nggak usah bingung, ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan semua makhluk, ya. Semua makhluk yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu anggap aja semua makhluk. Misalnya seperti contoh, ya kan? Ini hanya seperti contoh, ya kan? Apa namanya? Semua rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia. Mungkin kita nggak kenal siapa aja orang-orang Indonesia, siapa aja warga-warga Indonesia. Tapi ketika kita berpikir semua rakyat Indonesia, kita tahu, oh itu semua rakyat Indonesia. Sama juga Bapak Ibu berpikir semua makhluk, itu sama aja. Jadi mungkin apapun makhluk yang muncul di pikiran Bapak Ibu, anggap aja itu semua makhluk. Ya kan? Biarpun wajah mereka nggak kelihatan, biarpun bentuk mereka tidak terlihat, anggap aja semua makhluk. Ya, Bapak Ibu nanti gimana cara diniatin aja. Semua kebajikan Bapak Ibu disebar, pengen semua makhluk hidup dengan penuh-penuh bahagia, sangat-sangat bahagia. Seperti itu aja. Semakin besar niat Bapak Ibu, semakin besar energi kebahagiaan Bapak Ibu di masa depan. Oke, sama-sama kita meditasi. Kita pejamkan matanya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan saat ini, terima semua dengan lapang dada, terima semua dengan lapang dada. Ya Bapak Ibu, munculkan niat pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar itu disebar agar semua makhluk hidup sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu niatin aja semua kebajikan Bapak Ibu disebar, pengen semua makhluk hidup penuh-penuh bahagia. Terus seperti itu diniatin terus Bapak Ibu, diniatin semua kebajikan Bapak Ibu disebar, pengen semua makhluk hidup sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu benar-benar menginginkan semua kebajikan yang disebar agar semua makhluk bisa hidup sangat-sangat bahagia. Terus seperti itu Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Diniatin terus Bapak Ibu, diniatin terus, munculin terus niatnya. Pengen semua kebajikan Bapak Ibu disebar supaya bisa hidup, supaya semua makhluk bisa hidup sangat-sangat bahagia. Terus niatin dengan sungguh-sungguh, ya, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk bisa hidup sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu diniatin terus, pengen semua kebajikannya disebar, menginginkan semua makhluk bisa hidup sangat-sangat bahagia. Oke, cukup tahap kelima ini Bapak Ibu. Kita akan masuk ke tahap ke-6. Ya. Tadi bagus sekali Bapak Ibu ibarat telah menanam benih kebahagiaan.
Ya, bagaimana sih ilustrasinya? Coba bayangkan seseorang menanam biji apel, ya kan? Terus selesai dia tanam lagi biji apel kedua, dia tanam biji apel ketiga. Tadi Bapak Ibu telah menanam benih kebahagiaan. Ya kan? Banyak sekali benih kebahagiaan yang Bapak Ibu tanam, banyak sekali. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan benih kebahagiaan itu ketika suatu hari berbuah, akan berbuah kebahagiaan yang begitu besar, kebahagiaan begitu luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Ya, oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap ke-6. Bapak Ibu bisa baca di slide di layar tahap ke-6 ini. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta, Bapak Ibu nggak usah bingung, anggap aja semua makhluk lah. Semua makhluk di seluruh alam semesta. Maksudnya adalah Bapak Ibu mengasihi semua makhluk di seluruh alam semesta tanpa melewatkan satu makhluk pun. Jadi Bapak Ibu kasihi semua makhluk. Bapak Ibu mengasihi semua makhluk tanpa melewatkan satu makhluk pun. Ya, betapa mulia pikiran itu, ya. Dan Bapak Ibu ingin mereka mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar itu maksudnya apa? Jadi gini Bapak Ibu. Jadi Buddha mengatakan kepada Raja Dewa bertanya kepada Buddha, Buddha dari semua kebahagiaan, kebahagiaan apa sih yang paling tinggi? Nah, Buddha mengatakan, dari semua kebahagiaan, kebahagiaan dhamma adalah yang terbesar. Jadi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Kenapa? Karena kebahagiaan damai adalah kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan yang paling luhur, kebahagiaan yang paling mulia. Jadi kalau misalnya seseorang pengen satu makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, itu aja pikirannya sudah sangat mulia. Apalagi pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, itu betul-betul sangat mulia pikiran seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal di pikirannya seperti ini, di dalam batin, diniatin, semua kebajikannya disebar, pengen semua makhluk di seluruh alam semesta, atau semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Bapak Ibu pengen mereka semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Apa itu kebahagiaan dhamma terbesar? Nanti akan dijelaskan ya Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama meditasi dulu. Kita bisa pejamkan mata lagi. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada, terima dulu semua dengan lapang dada. Munculin niat Bapak Ibu, pengen semua kebajikan yang besar disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma yang terbesar. Ya Bapak Ibu diniatin terus, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu, diniatin terus, pengen semua kebajikannya yang besar itu disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu, Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu diniatin, Bapak Ibu pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu diniatin lagi dan lagi, Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu itu disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu lagi dan lagi. Diniatin aja Bapak Ibu, dimunculin aja niatnya, munculin terus niatnya, pengen semua kebajikan disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus Bapak Ibu diniatin, pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar itu disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar.
terus diniatin terus, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, cukup kita istirahat dulu. Ya Bapak Ibu tadi bagus sekali. Bapak Ibu menanam benih kebahagiaan damai terbesar itu banyak sekali. Jadi di masa depan Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan damai terbesar lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jadi dulu ada cerita, ya kan? Ada seseorang, dia memotong kambing, ya kan? Dia memotong seekor kambing. Dan pada saat dia potong kambing itu kan kejadian itu, niat itu ada di pikiran dia. Niatnya adalah memotong leher kambing. Dikarenakan itu dia harus lahir menjadi binatang sebanyak bulu kambing yang dia potong dan sebanyak itu juga kepalanya dipotong di banyak kehidupan. Nah, jadi niat apa yang muncul itu yang akan memberikan efek ke kehidupan kita di masa depan. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar. Ini karma bajik yang jauh lebih besar daripada karma buruk apapun yang pernah dilakukan di masa lampau. Jadi ketika seseorang pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, apapun karma buruk yang dia lakukan di masa lampau, itu benar-benar berkurang energinya. Bahkan banyak sekali karma buruk yang menjadi hancur karena dihancurkan oleh cinta kasih itu. Bahkan atau paling sedikit dilemahkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang apapun karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Karena Bapak Ibu telah sungguh-sungguh menginginkan semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang mati besar, maka banyak sekali karma buruk yang hancur energinya dan tidak bisa berbuah di masa depan atau dilemahkan. Ya, misalnya berbuah pun sangat sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mati besar. Nah, kebahagiaan dan mati besar itu apa sih? Kebahagiaan dan mati besar adalah kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan yang paling mulia, kebahagiaan yang paling tinggi lah, paling mulia. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mati besar. Itu mulia sekali Bapak Ibu, mulia. Sangat-sangat mulia. Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mati besar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang apapun karma buruk yang pernah dilakukan di masa lalu. Nah, kenapa tadi seseorang yang memotong leher kambing itu kok dia bisa terlahir sebanyak binatang, terlahir menjadi binatang sebanyak bulu kambing yang dia potong dan sebanyak itu juga kepalanya dipotong. Mungkin pada saat itu dia belum punya kesempatan untuk melatih cinta kasih, sehingga dia tidak bisa melemahkan energi karma buruknya. Ya, jadi maksudnya karma itu apa? Apa yang kita pikirkan, ucapkan, apa yang kita ingin terjadi pada orang lain itu terjadi kepada diri kita berkali-kali lipat, ya kan? Jadi ibaratnya tadi yang seseorang memotong kambing itu, dia pengen leher kambing itu terpotong, sehingga itu terjadi kepada dia sebanyak sekali, ribuan kali, ratusan ribu kali, ya kan? Tapi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar. Semua makhluk. Tadi yang orang tadi itu hanya potong satu kambing. Akibatnya dia menderita ribuan kali, ratusan ribu kelahiran. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mati besar, itu sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Bapak Ibu, ya kan dimulai dari sekarang Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi akan hidup Bapak Ibu. Kenapa? Banyak sekali energi karma buruk yang telah dihancurkan atau dilemahkan. Ya, Bapak Ibu punya cinta kasih yang besar. Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Karena energinya sudah banyak berkurang. Misalnya seperti contoh, ini contoh doang ya. Apabila ada seseorang, ya kan, dari dia kecil sampai dia umur 30, dia nggak pernah merawat kesehatan dia. Dia selalu makan makanan yang tidak baik, misalnya junk food, atau tiap hari mungkin makan Indomie goreng, atau mungkin beli yang makanan instan cepat saji dan segala macam, dia jarang olahraga. Nah, tapi pada saat dia umur 30, dia akhirnya akhirnya mau merubah pola hidupnya. Akhirnya dia makan yang sehat-sehat saja. Dia makan yang benar-benar sehat, dia olahraga, dia rajin. Kan dari awal sampai 30 badannya sakit-sakitan. Tapi begitu dia berubah, dia olahraga, dia hanya makan yang sehat-sehat aja. Akhirnya setelah 1, 2 tahun, 3 tahun hidupnya
tubuh jasmaninya akan menjadi sehat. Nah, sama juga mungkin di masa lampau, apabila seseorang selalu berpikir tentang memiliki pikiran buruk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi apabila dia memiliki cinta kasih, dia pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Dia sungguh-sungguh memiliki keinginan itu. Bahkan dalam waktu sejentik jari. Maka dimulai dari saat itu, pikirannya akan menjadi sehat, dia akan cenderung lebih baik bahagia daripada menderita. Jadi Bapak Ibu, nggak usah khawatir tentang apa masa lalu seperti apa. Dari sekarang sampai masa depan, Bapak Ibu cenderung kehidupannya akan penuh kebahagiaan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Admin, next dong. Kita akan lihat kebahagiaan dan terbesar itu apa aja sih. Jadi, apa saja yang termasuk kebahagiaan dan terbesar? Ini ada di layar, Bapak Ibu bisa baca ya. Kemakmuran. Kenapa kemakmuran? Karena Buddha sering mengajarkan tentang berdana. Berdana itu mengakibatkan kemakmuran. Jadi apabila Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, Bapak Ibu semakin dapat kebahagiaan yang terbesar, salah satunya kemakmuran. Kemakmuran Bapak Ibu akan meningkat terus dan terus. Habis itu kesehatan. Kenapa? Karena Buddha menyarankan murid-muridnya, jangan menyakiti makhluk apapun. Akibatnya adalah kesehatan. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kesehatan. Apalagi kebahagiaan yang besar berikutnya, kemudahan. Kenapa? Karena dalam ajaran Buddha mengajarkan banyak sekali karma baik, sehingga karma baik itu akan memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin sering dan semakin sering, Bapak Ibu akan dapatkan banyak sekali kemudahan lagi dan lagi. Contoh lain adalah keluarga harmonis, kesabaran, kedamaian, panjang umur, punya banyak sahabat dhamma, punya kebijaksanaan yang besar, punya kepercayaan diri, dan banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali. Tidak bisa ditulis di sini, terlalu banyak. Jadi, sekali Bapak Ibu pengen dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, maka Bapak Ibu, bentar ya, akan mendapatkan semua kebahagiaan ini. Banyak sekali kebahagiaan yang Bapak Ibu akan dapatkan. Next admin, tolong. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan jawab bentar lagi ya. Nah, kebahagiaan dhamma terbesar itu termasuk terbebas dari ketakutan. Kenapa? Karena dengan dhamma orang bisa terbebas dari ketakutan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua manusia mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, semakin Bapak Ibu akan terbebas dari ketakutan. Terbebas dari penyesalan, terbebas dari rasa minder, terbebas dari kesepian, dan terbebas dari emosi penderitaan lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua manusia mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, semakin Bapak Ibu akan mendapat banyak kebahagiaan dan terbebas dari banyak penderitaan. Ya, kita masuk ke tahap ke-6 lagi, admin tolong. Bentar ya Bapak Ibu. Kita akan meditasi lagi. Setelah meditasi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab sebentar. Jadi Bapak Ibu gimana caranya? Cukup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup niatin aja semua kebajikannya disebar. Ya, sebar aja sebar. Diniatin dalam hati, dalam pikiran. Pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar. Seperti itu aja Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan pandu. Oke, kita mulai meditasi kita. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan, terima semua dengan lapang dada ya. Bapak Ibu niatin aja dengan sungguh-sungguh. Pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar itu disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu, diniatin dengan sungguh-sungguh. Ya kan, diniatin dengan sungguh-sungguh. Pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar itu disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Seperti itu lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus diniatin, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu diniatin dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk dapat kebahagiaan damai yang terbesar.
Terus Bapak Ibu diniatin terus saat-saat menginginkan semua kebajikan yang disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu lagi dan lagi. Oke, kita istirahat dulu ya Bapak Ibu. Kita coba baca tanya jawab sebentar. Jadi ada pertanyaan dari sahabat Dama Heri. Romo, bagaimana? Kalau bisa panggil Pak Paulus saja ya. Tidak perlu Romo, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Bagaimana cara merenungkan kebajikan? Apakah dengan mengingat peristiwa lampau? Bisa. Jadi mengingat dulunya pernah berdana, jalanan sila, tapi bisa juga seperti ini. Saya punya banyak kebajikan, saya berbahagia akan itu, seperti itu juga bisa. Ya, yang penting Bapak Ibu yakin aja. Saya sangat yakin Bapak Ibu semua yang ikut kelas Zoom ini memiliki kebajikan yang sangat besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Jadi Bapak Ibu tentu punya kebajikan yang sangat besar. Coba Bapak Ibu, seseorang aja apabila dia bisa membahagiakan 10 atau 20 orang, itu kebajikannya udah bisa sangat besar. Apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar. Ya, berarti Bapak Ibu punya kebajikan yang sangat-sangat besar. Ya. Ada pertanyaan dari sahabat Dama Stefani. Pak, seperti cerita dokter tadi yang awalnya dokter tadi punya niat mau membutakan masa pasiennya. Nah, apakah dia ada melakukannya? Apakah hanya seberat niat saja? Begitu juga apakah jika kita terkadang sedang kesal sekali, bisa langsung sebersit niat ingin melukai kita, itu dapat merasakan apa yang kita rasakan sehingga kita berniat untuk melukainya kembali, tapi itu hanya sebersit niat di pikiran yang muncul ketika sedang emosi. Tetapi setelah emosi itu reda, maka kita juga akan sadar akan karma jika kita melakukannya, jika kita melukainya kembali, apakah sebersit niat jahat tanpa ada perbuatan juga akan kita terima karma buruknya. Jadi pertanyaannya seperti ini, dokter tadi itu hanya niat atau dia melakukannya? Gini, kalau hanya sekedar niat terbersit, berarti niatnya belum begitu kuat. Tapi dokter itu benar-benar karena niatnya sangat kuat, akhirnya dia butain mata pasiennya. Jadi itu niatnya sangat kuat. Kalau niatnya lemah, hanya sebersit pikiran doang, itu juga ada efek, tapi lemah. Jadi mungkin hanya akan timbul penyesalan. Ya kan, mungkin dia pengen butain mata pasiennya, akhirnya tapi dipikir-pikir nggak jadi deh. Mungkin di masa depan hanya akan muncul penyesalan doang. Tapi kalau dia benar-benar melakukannya, karma buruknya besar. Tapi Bapak Ibu tenang aja, kalau hanya terbersit di pikiran itu kamanya masih lemah. Ya, usahakan langsung ingat, sadar kapanpun seseorang memiliki niat buruk pada siapapun, maka itu akibatnya adalah penderitaan. Kita harus ingat itu, ya. Dan selalu cinta kasih lagi. Tapi Bapak Ibu tenang aja lah, ya. Sekalipun kita belum terbebas dari semua kotoran batin, sekalipun kita belum terbebas dari semua kotoran batin, tapi mungkin sesekali kita punya pikiran yang tidak baik, tapi karena Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, itu kebajikannya terlalu besar. Jadi ibaratnya gini, pengen satu orang menderita, ibaratnya menaruh misalnya sesendok garam ya, terbersit pengen seseorang atau dua orang menderita, itu ibaratnya sesendok garam. Tapi ketika Bapak Ibu ingin semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, itu ibaratnya airnya itu seperti 4 samudra, ya kan, air begitu banyak, asinnya kan nggak terasa kan, rasa asin di airnya tidak terasa. Ya, gini, ketika seseorang pengen orang lain menderita, satu atau dua orang, itu mungkin ibaratnya seperti sesendok garam. Tapi dia melakukan kebajikan yang lain. Itu mungkin seperti air segelas. Ketika diaduk, rasa asinnya masih berasa. Tapi ketika Bapak Ibu pengen semua mendapat kebahagiaan dan mata besar, itu airnya ibaratnya seperti 4 samudra atau bahkan lebih. Ya kan? Sehingga karma buruk apapun yang pernah dilakukan di masa lampau, itu semua hampir tidak berasa. Sekalipun berasa, itu sedikit-sedikit aja. Ya, jadi Bapak Ibu tenang aja, sahabat Mas Stefani tenang aja. Gini, kita tidak sempurna, kita belum terbebas dari kotoran batin. Terkadang dalam pikiran masih ada hal-hal yang tidak bajik, tapi mungkin itu sekilas-sekilas saja. Tapi yang paling penting Bapak Ibu selalu niatkan, setiap saat diniatkan, pengen semua kebajikan dari sebar,
agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar. Sehingga Bapak Ibu terus menanam niat cinta kasih yang sangat mulia, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar. Jadi akibatnya sungguh-sungguh bajik ya. Ada lagi pertanyaan dari sahabat Maheka Putra. Selamat malam, saya izin bertanya, apakah dengan menjelaskan kata-kata pengakuan akan karma buruk di masa lampau seperti ini mungkin bukan ajaran Buddha ya. Jadi ini masa lampau seperti apa ini? Wisudigata atau Wang Shenzhou itu dapat mengikis karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Itu bukan ajaran Buddha. Jadi saya tidak akan membahasnya dan cara ini tidak bisa. Jadi karma buruk itu bagaimana caranya untuk dikikis, dilupain aja. Jangan diingat-ingat. Semakin seseorang ingat, karma buruknya semakin berkembang. Jadi ibaratnya gini, contohnya ya, ketika misalnya seseorang terkena sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan, habis itu dia lupa. Tapi setelah itu besok-besoknya dia ingat lagi, rasa jengkelnya muncul lagi. Ketika dia ingat lagi, perasaan tidak nyaman muncul lagi. Jadi nggak usah diingat. Semua karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau, nggak usah diingat. Ya, ketahui aja itu tidak baik dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Cukup seperti itu aja. Tapi nggak usah diingat. Yang perlu diingat itu adalah karma baik lagi dan lagi, lagi dan lagi. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya kadang-kadang muncul penyesalan, oh dulu pernah melakukan ini, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah meditasi aja, diniatkan dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar. Seperti itu aja Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Arya Manggala Teng. Pak, gimana caranya mengobati rasa rindu kepada seseorang yang kita sayangin yang sudah tiada di dunia ini? Perbuatan apa yang harus kita lakukan agar dapat kembali bertemu pasangan kita di kehidupan yang akan datang? Perbuatan apa yang dapat membantu almarhum atau leluhur terlahir di alam berbahagia? Oke, saya akan jelaskan ini lebih detail karena ini terjadi pada banyak orang. Rasa rindu pada almarhum. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu terus cinta kasih, ya kan? Jadi terus pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, lagi dan lagi. Almarhum kan termasuk semua makhluk. Sehingga gini, Bapak Ibu harus ya kan berpikir semua kebajikan yang disebar, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar. Semakin niat Bapak Ibu besar, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, semakin itu bermanfaat untuk almarhum atau orang yang telah meninggal. Jadi misalnya Bapak Ibu meditasi sehari 20 menit, 30 menit, 4 sampai 5 kali. Jadi satu sesi itu 20 menit sampai 30 menit, 4 atau 5 kali. Tapi mungkin untuk awal-awal 5 menit, 10 menit dulu, habis itu dikembangkan perlahan-lahan. Tapi kalau bisa langsung 20 menit sampai 30 menit itu bagus. Jadi Bapak Ibu terus fokus, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang besar lagi dan lagi. Terus itu semakin Bapak Ibu keinginannya kuat, semakin leluhur itu terlahir di alam bahagia. Dan bagaimana caranya bertemu di kehidupan berikutnya? Caranya adalah Bapak Ibu terus latih cinta kasih ini seumur hidup, dan Bapak Ibu bisa beraspirasi semoga almarhum terlahir di alam bahagia, contohnya di alam dewa. Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu pengen almarhum itu terlahir di alam dewa, Bapak Ibu bisa meditasi dengan sungguh-sungguh, pengen banget ya kan, dia terlahir di alam dewa, Bapak Ibu fokus, semua kebajikan yang disebar, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, terus seperti itu. Dengan kekuatan pikiran Bapak Ibu, memang semua makhluk memiliki karma mereka. Tapi kan Bapak Ibu bisa bantu kondisikan mereka. Jadi ibaratnya kalau leluhur itu melihat Bapak Ibu melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh dan dia turut berbahagia. Dengan kebahagiaan itu dia bisa terlahir di alam dewa. Nanti Bapak Ibu setelah akhir dari kehidupan ini bisa juga setelah meninggal terlahir di alam yang sama, lalu bisa hidup bahagia bersama. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Kalau ada pertanyaan apapun lagi, silakan aja di chat apapun tentang Dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi atau tentang apapun silakan. Admin boleh langsung ke tahap terakhir. Tahap terakhir ya admin. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu bisa baca di layar. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat Dhamma Arya Manggala. Teng. Jadi caranya adalah terus meditasi cinta kasih kalau bisa setiap saat. Jadi Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua kalau pengen cita-citanya terwujud, jadi apapun cita-cita Bapak Ibu ya, apapun itu bisa benar-benar terwujud dengan cinta kasih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya keinginan atau cita-cita luhur itu semua bisa terwujud. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu meditasi sehari 4 sampai 5 kali, 20 menit sampai 30 menit setiap sesinya. Habis itu Bapak Ibu bisa apapun cita-cita luhur Bapak Ibu pasti tercapai ya, itu pasti.
Buddha mengatakan siapapun yang memiliki moralitas dan cinta kasih, apapun yang mereka cita-citakan pasti tercapai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya suatu keinginan atau cita-cita luhur, meditasi aja 4-5 kali sehari. Meditasinya seperti apa? Apakah perlu hafal kalimatnya? Tidak perlu hafal kalimatnya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu niatin aja pengen semua kebajikannya disebar, pengen agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Seperti itu lagi dan lagi 20 menit sampai 30 menit per hari. 20 menit sampai 30 menit 4-5 kali per hari. Dan jangan lupa setiap saat juga ketika lagi nggak meditasi duduk, lagi nggak meditasi tutup mata, setiap saat juga niatin aja pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Lagi dan lagi dan lagi. Nah, di tahap terakhir ini Bapak Ibu bisa baca, semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Heri, tapi nanti akan saya baca ya, nanti. Jadi Bapak Ibu di tahap terakhir ini pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Di saat Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, maka Bapak Ibu akan dapat kebahagiaan dhamma terbesar terus. Di saat Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik, maka Bapak Ibu akan dapat kehidupan terbaik terus. Kehidupan terbaik itu apa sih? Kehidupan terbaik itu bukan berarti maksudnya selalu punya 10 rumah, 10 mobil mewah, ya kan, 10 perusahaan, harta yang melejit, bukan artinya bukan seperti itu. Kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang paling bahagia dan paling indah buat bagi Bapak dan Ibu, apapun versinya, ya kan? Setiap orang kan berbeda. Kehidupan terbaik setiap orang berbeda. Jadi kehidupan terbaik adalah kehidupan yang paling bahagia dan kehidupan yang paling indah buat Bapak dan Ibu. Ya, jadi semakin Bapak Ibu pengen semua malah dapat kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu dapat kehidupan terbaik terus. Oke, kita akan meditasi tahap terakhir ini agak lama. Tadi, bentar ya. Tadi ada yang request, coba meditasinya 15 menit. Boleh nanti mungkin sebelum jam 9 kita akan meditasi. 10 menit lah, minimal 10 menit. Moga-moga bisa 15 menit. Karena ini bagus sekali. Terus terang ini request yang sangat bagus. Tapi kadang saya tidak melakukannya karena terkejar waktu. Tapi nggak apa-apa, kita coba usahakan. Nanti mungkin jam setengah 9 kita meditasi. 10-15 menit ya. Nanti akan saya bimbing terus. Nah jadi gini Bapak Ibu, sejentik jari itu bisa menanam proses triliunan karma, baik atau buruk. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya sejentik jari, coba 15 menit itu berapa jentikan jari, ya kan? Dan itu berapa banyak kamu baik yang ditanam? Itu banyak sekali, banyak sekali, ya. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua yang baru pertama kali ikut juga ya, dan semua Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi tentang kehidupan Bapak Ibu, sama sekali nggak usah khawatir, ya. Kenapa? Orang yang punya cinta kasih, masa depannya adalah yang terbaik. Ya, masa depannya adalah yang terbaik. Bukan hanya itu, mereka disayang oleh para dewa. Semua orang yang punya cinta kasih akan disayang oleh semua dewa, ya kan? Dan dilindungi oleh para dewa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak akan banyak kesulitan. Ya kesulitan tetap adalah sedikit-sedikit. Bahkan Buddha yang maha sempurna terkadang sakit punggung, terkadang sakit kepala, ya kan? Terkadang pernah mendapat dana makan yang kurang, ya kan? Ya selama 3 bulan pada saat itu Buddha dan para biku sangga ada sekitar 500 mendapat dana makanan yang kurang. Kesulitan tetap ada. Tapi Buddha selalu puas, ya kan? Apapun makanan yang didapat, Buddha selalu puas, Buddha tidak pernah menggerutu. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun kesulitan, Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi. Setelah Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, tidak akan ada banyak kesulitan lagi dalam hidup Bapak Ibu. Hanya dominan kebahagiaan saja. Ya, jadi kita lakukan tahap terakhir ini dengan sungguh-sungguh. Kita coba 5 menit dulu ya. Jadi Bapak Ibu pengen, gimana sih caranya? Cukup diniatin, semua kebajikannya disebar, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu. Semakin besar niat Bapak Ibu, semakin sungguh-sungguh niat Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu, semakin yang terbaik hidup Bapak Ibu. Oke, kita lakukan ya. Oke, kita meditasi sama-sama. Kita pejamkan mata ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, diniatin apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada, terima dulu semua dengan lapang dada ya. Diniatin dengan sungguh-sungguh pengen semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, terus diniatin seperti itu. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu.
Niatnya dimunculin terus dengan sungguh-sungguh, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu lagi dan lagi, niatnya dimunculin terus, niat pengen semua kebajikan disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu diniatin dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikan disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu lagi dan lagi. Ya bagus Bapak Ibu, terus niatin dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikan disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu munculin niatnya terus, niatin aja dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus diniatin dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Terus diniatin Bapak Ibu, pengen semua kebajikannya yang besar disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus diniatin Bapak Ibu, niatin dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus diniatin Bapak Ibu, semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup dulu meditasinya, ya. Tadi kita udah meditasi 5 menit ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba yang 10 dan 15 10 sampai 15 menit. Tapi Bapak Ibu telah menanam banyak sekali kebajikan. Ya, Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi sama kehidupan Bapak Ibu, ya.
Dan lakukan ini kalau bisa setiap saat Bapak Ibu, supaya pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang membawa penderitaan, ya. Jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang menderita, karena mereka terlalu memikirkan banyak hal yang membuat diri mereka menderita, ya. Makanya hidupnya penuh penderitaan. Tapi mulai dari sekarang kita tidak perlu memikirkan banyak hal yang membuat diri kita menderita. Kenapa? Karena setiap saat kita harus melakukan cinta kasih. Setiap saat kita sebar kebajikan ini agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang lebih besar dan kehidupan terbaik. Sembari melakukan aktivitas apapun juga bisa. Tapi kalau bisa sehari 4-5 kali, 20-30 menit, ya kan, 4-5 kali. Terus cinta kasih, pengen semua makhluk, pengen semua kebajikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang sangat besar dan kehidupan terbaik. Apapun yang membuat hati susah tidak perlu dipikirkan lagi, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kalau seseorang sering mikirin sesuatu yang membuat hatinya susah, maka ya masa depannya bakal jadi susah. Karena dia menikmati pikiran itu, ya. Jadi mulai dari sekarang kita nggak usah menikmati pikiran, nggak usah memikirkan hal-hal yang membuat hati kita susah, tidak perlu, ya. Terus cinta kasih itu adalah jalan keluar terbaik, ya. Apapun masalah yang muncul dalam hidup kita, ya kan, pertama terus cinta kasih dulu sampai pikiran kita tenang, baru kita pikirkan lagi, kita selesaikan semua masalah hidup kita, ya. Ada pertanyaan? Coba saya baca dulu. Bagaimana pandangan agama Buddha tentang tatung para dewa? Ada pertanyaan di atasnya, ya, dari Pak Heri. Apakah meditasi ini bisa diarahkan untuk kesembuhan seseorang yang sakit? Jadi gini Bapak Ibu. Jadi materi jasmani diciptakan oleh 4 hal. Materi jasmani diciptakan oleh 4 hal. Pertama, kama dari masa lampau, ya. Nah, kedua melalui makanan. Ya, melalui makanan. Jadi materi jasmani yang ada di tubuh kita diciptakan oleh 1, kama masa lampau. Entah kama baik atau kama buruk. 2, oleh makanan. Ya. 3, oleh suhu. Dan keempat, oleh pikiran. Jadi kalau misalnya pikiran menciptakan materi jasmani, ini bisa menambah imun pikiran kita. Jadi imun tubuh kita. Jadi orang yang happy, mereka kalau sakit lebih cepat sehat. Kenapa? Karena ya pikiran yang menciptakan materi jasmani ini. Tapi kalau misalnya kama yang menciptakan itu sulit. Bahkan Buddha yang maha sempurna harus sakit punggung, harus sakit kepala. Kenapa? Dari kama di masa lampau. Ya, sebelum beliau menjadi Buddha, di kelahiran lampau yang sangat jauh, beliau pernah melakukan 1-2 kesalahan sehingga ketika menjadi Buddha sakit punggung atau sakit kepala. Ya kan? Padahal Buddha kan sempurna, pikirannya murni 100%, bahkan maha sempurna, pikirannya yang paling mulia dari semua makhluk, tapi masih sakit punggung, ya kan? Tapi beliau mengatakan setiap kali sakit punggung, beliau meditasi, beliau bisa terbebas dari sakit punggung itu pada saat meditasi. Jadi bisa, tapi tidak sepenuhnya bisa, ya. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, bagaimana pandangan agama Buddha tentang tatung para dewa? Jadi ajaran Buddha tidak ada hal seperti itu, ya, tidak ada hal seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen disayang dewa, pengen dilindungi dewa, pengen dijaga dewa, pengen di rumahnya ada banyak dewa, bagaimana caranya? Caranya adalah terus meditasi cinta kasih setiap saat, ya kan? Sehari 4-5 kali, setiap sesinya 20-30 menit. Itu di rumah Bapak Ibu akan ada banyak sekali dewa, ya. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma, salah satu sahabat Dhamma kita. Selamat malam Pak Paulus, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang terjadi dengan kita adalah hasil dari karma. Contoh si A ditipu sama si B, bisa dibilang itu buah karma si A. Mungkin kehidupan yang lalu dia pernah menipu orang. Nah, bagaimana dengan si B, Pak? Apakah ini sudah diatur siapa yang akan membalas karma kita? Atau si A dan B saling membalas karma? Kalau begitu, kehidupan yang akan datang, si B juga akan ditipu oleh si A, dan seterusnya agak berhenti. Tapi kalau iya pun, apakah bisa kita menghilangkan rasa balas karma ini? Untuk menghentikannya, terima kasih Pak. Mohon kalau membingungkan, harap Pak Paulus mengerti. Nah, ini pertanyaan nggak membingungkan ya, sahabat Dhamma. Tidak membingungkan, ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Jadi ketika seseorang misalnya mencuri, ya, si A mencuri dari si B. Jadi di kehidupan berikutnya, apakah dia akan dicuri oleh si B? Ya belum tentu, ya kan? Tapi kalau si B beraspirasi, dia dendam. Semoga di kehidupan berikutnya, di masa depan, ya kan, dia bisa mencuri balik si A. Maka banyak orang dendam. Nah, maka itu balas-balasan karma. Dan ini
tidak akan ada ujungnya sampai salah satu atau dua-duanya saling memaafkan. Tapi gini, kebanyakan itu adalah ketika seseorang melakukan karma buruk, maka dia akan menarik energi karma buruk, ya kan? Dia akan menarik energi karma buruk. Siapapun yang punya kondisi untuk melakukan karma buruk pada dia akan berbuah seperti itu, ya. Jadi siapapun bisa random, tidak pasti. Tapi bagi misalnya si A membunuh seseorang di masa lampau, nah nanti siapa yang akan membunuh dia tidak bisa diketahui, ya. Tapi bagi orang yang akan ada makhluk yang memiliki karma pengen membunuh, akan bertemu si A dan membunuh si A, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tapi Bapak Ibu nggak usah pusing dengan inilah. Apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Apa yang kita perbuat itu yang kita tuai, ya. Jadi pernah dulu di zaman Buddha ada dua orang wanita. Jadi satu istri tua, satu istri muda. Ketika istri mudanya hamil, istri tuanya menggugurkan hamilnya 3 kali. Istri muda ini dendam dan dia bertekad pengen di masa depan membunuh semua anak dari istri si tua. Nah, salah satunya terakhir jadi binatang, kalau nggak salah jadi binatang ayam, satu jadi kucing kalau nggak salah. Ayamnya bertelur, kucingnya ambil makan, seperti itu. Nah, mereka terus balas-balasan di nafas kehidupan. Sampai suatu hari dua-duanya bertemu Buddha, akhirnya dua-duanya saling memaafkan dan berhentilah permusuhan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Maaf, ada hujan di sini mungkin suaranya agak tertutup ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi sahabat Dhamma Angel maksudnya gini, tapi bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengurangi atau menghentikan karma buruk. Kita jangan melakukan karma buruk lagi, ya. Mulai dari sekarang kita jangan melukai orang lain, kita jangan menginginkan penderitaan bagi yang lain. Maka di masa depan kita tidak akan maka kita tidak menanam karma yang bisa membuat hidup kita di masa depan. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Mas Stefani. Maaf Pak, tetapi katanya lebih baik terlahir di alam manusia daripada di alam dewa. Karena di alam dewa terlalu enak sehingga terlena dan lupa untuk memupuk kebajikan, sehingga kelahiran selanjutnya malahan terlahir di alam yang lebih rendah. Apakah lebih baik kita beraspirasi untuk dapat terlahir di alam Sukawati? Karena di alam Sukawati kita di sana terus memupuk karma baik, sehingga membuat kemajuan spiritual, sehingga kita tidak dilahirkan lagi. Jadi menurut ajaran Buddha yang sebenarnya hanya ada 6 alam dewa. 1. Catu Maharajika. 2. Tawatingsa. 3. Yamadewa. 4. Tusita. 5. Nima Narawati. 4. Parinimita Wasawati. Jadi sebenarnya ini ya oke lah. Menurut ajaran Buddha yang sebenarnya tidak ada alam dewa Sukawati. Ya. Tidak disebutkan di dalam Tipitaka. Jadi kita hanya meyakini 6 alam dewa. Tapi memang saya tahu banyak orang mengatakan lebih baik lahir di alam manusia daripada dewa. Tapi gini Bapak Ibu, di alam manusia itu banyak penderitaan, banyak dendam dan kebencian, banyak sekali sayang luka. Yang penting gini, kita kumpulkan cinta kasih seumur hidup sekuat-kuatnya, kita latih cinta kasih seumur hidup, dan terus. Jadi jangan berpikir di kehidupan berikutnya aja baru kumpulin parang, tapi di kehidupan sekarang. Kalau bisa kita selesaikan semua parangnya yang harus kita lakukan. Caranya gimana? Ketika Bapak Ibu pengen semua malam bahagia dengan kisah dan kehidupan terbaik, 1 hari itu bajikannya sangat besar. 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan apabila Bapak Ibu melakukannya dengan sungguh-sungguh seumur hidup, dapat dipastikan ketika Bapak Ibu bertemu di masa depan, Bapak Ibu pasti mencapai kesucian. Jadi di alam dewa apakah mereka lemah? Ya, enggak juga. Sebenarnya terus terang enggak juga. Memang kesenangan mereka besar, tapi mereka di alam dewa itu ada aula dhamma. Setiap uposata ada Brahma Arahat turun ke alam dewa dan membabarkan dhamma, ya kan? Nah, jadi di alam dewa juga bagus, bisa melakukan meditasi. Karena di alam manusia itu terlalu banyak penderitaan, kebencian di mana-mana dan segala macam, ya kan? Beruntung kita semua bisa mengenal Buddha dan cinta kasih. Kalau enggak, coba dilihat sekeliling. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak orang yang saling menyakiti, ya kan? Jadi alam manusia itu penuh penderitaan. Jadi Bapak Ibu boleh terakhir jadi manusia lagi, tapi ketika bertemu Buddha masa depan aja dah. Misalnya contoh Buddha masa depan sudah muncul, bolehlah pada saat itu terakhir jadi manusia, terus habis itu meditasi sendiri untuk mencapai kesucian, itu bagus. Karena ada Buddha yang berbeda. Tapi kalau misalnya sekarang ini habis meninggal terakhir jadi alam manusia lagi, bukannya jelek, tapi resiko. Tapi kalau Bapak Ibu terus melakukan cinta kasih, sebenarnya nggak ada resiko. Terserah Bapak Ibu mau jadi manusia lagi, bagus, menjadi dewa lagi juga bagus, menjadi Brahma juga oke, dan seperti itu, ya. Dan bertanya dari salah satu sahabat Dhamma kita, malam Pak Paulus, bagaimana agar kita bisa lebih rajin lagi bermeditasi? Karena kadang-kadang ada sifat malas juga. Terima kasih. Oke,
Jadi caranya adalah kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ingat cita-cita Bapak Ibu. Misalnya cita-cita Bapak Ibu itu apa? Ya kan? Apa cita-cita Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu cita-citanya apa? Nah, misalnya gini, meditasi cinta kasih 5-10 menit atau 20 menit. Meditasi itu cita-cita Bapak Ibu pasti tercapai. Jadi gini Bapak Ibu, selama Bapak Ibu punya cita-cita atau tujuan, Bapak Ibu nggak akan malas meditasi. Jadi misalnya cita-citanya apapun boleh Bapak Ibu, pengen terbebas dari kesulitan ekonomi, pengen pengen punya keluarga yang harmonis, atau pengen bisa ke negara Buddhis, atau pengen ikut retret, atau pengen apa, cita-cita itu disebut dengan cita-cita. Jadi Bapak Ibu dengan melihat cita-cita itu, meditasi cinta itu sembuh, ya kan, pengen semua malam mendapat kebahagiaan besar dan kehidupan baik, lagi dan maju itu cita-citanya pasti tercapai. Jadi Bapak Ibu bagaimana supaya rajin meditasi? Ingat, semakin sering Bapak Ibu meditasi, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari sahabat Dharma. Malam Pak Paulus, sebelum saya kenal agama, saya banyak negatif thinking, kebencian dan dendam, dan lain-lain. Bagaimana supaya mengekalkan karma tersebut? Ya, sahabat Dharma nggak usah khawatir. Ketika sahabat Dharma sudah meditasi dengan sungguh-sungguh, ketika sahabat Dharma pengen semua malam mendapat kebahagiaan yang makin besar dan kehidupan terbaik, itu karmanya bukan netral, jauh-jauh berkurang, banyak sekali berkurang, banyak sekali dipotong dan dihancurkan. Ibaratnya seperti ini deh. Tadi yang tadi saya ceritakan, ketika seseorang dia lahir sampai dia umur 30 dia hanya makan makanan yang tidak sehat, tidak pernah olahraga dan segala macam, ya kan? Nah, ketika dia umur 30 dia mulai hidup sehat, dia mulai olahraga, dia mulai makan makanan sehat, nanti lama-lama tubuhnya jadi sehat, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu misalnya dulu di masa lampau pernah ada beberapa karma buruk, tapi Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh dengan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, lagi dan lagi, semua karma buruk yang pernah dilakukan di masa lampau itu dihancurkan energinya, atau paling sedikit dilemahkan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi ya, seperti itu. Oke, kita sama-sama meditasi lagi Bapak Ibu, kalau bisa kita lakukan 10-15 menit ya. Jadi kita akan melakukannya 10-15 menit Bapak Ibu. Oke, sebelum mulai meditasi, coba Bapak Ibu ingat satu cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai. Coba pikirkan cita-cita apa yang Bapak Ibu ingin capai. Ya, saya akan kasih waktu 1 menit, 1-2 menit. Ingat cita-cita apa yang Bapak Ibu ingin capai. Ya. Oke, Bapak Ibu coba pikirkan dulu cita-cita apa yang ingin dicapai. Ya. Ingat dulu. Ya. Nggak apa-apa, cita-cita apapun, selama itu tidak sengaja melukai makhluk lain, itu nggak masalah. Kayak menjadi lebih makmur, bisa membantu banyak orang, pengen terbebas dari kesulitan ekonomi, ya kan? Pengen apa? Pengen bisa meditasi, misalnya tadi, pengen rajin meditasi, pengen bersemangat buat meditasi, itu juga boleh. Pengen melihat kebenaran mulia sebagaimana adanya, itu juga boleh. Pengen bertemu Buddha masa depan, itu juga boleh. Pengen tidak pernah terlahir lagi di alam benda, itu juga boleh. Pengen selama di samsara hanya punya cinta kasih, itu juga boleh. Pengen semoga di sisa kelahiran tidak pernah menyakiti siapapun lagi, itu juga boleh. Apapun yang Bapak Ibu inginkan. Ya, satu dulu jangan banyak-banyak. Nanti kalau Bapak Ibu udah ahli, bisa misalnya meditasi ini aspirasinya apa, nanti meditasi berikutnya aspirasinya apa, bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan satu aspirasi yang Bapak Ibu ingin capai. Misalnya pengen menjadi arahat, pengen terbebas dari penderitaan, itu juga boleh. Pengen menjadi arahat yang membabarkan dhamma, itu juga boleh. Pengen membabarkan dhamma pada banyak orang, pengen sharing meditasi cinta kasih pada banyak orang. Atau misalnya contoh, ya kan, pengen orang tua bisa mengenal Buddha Dhamma dan cinta kasih. Pengen orang tua terlahir di alam bahagia, mengenal Buddha Dhamma, cinta kasih. Dan nanti suatu hari bisa terbebas dari penderitaan juga boleh. Pengen bertemu orang yang dicintai di masa depan, bersama-sama melatih cinta kasih, dan melatih dhamma sehingga terbebas dari penderitaan bersama-sama, itu juga boleh. Apapun yang Bapak Ibu cita-citakan, itu apapun boleh. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan dulu, nanti kita akan mulai meditasi, dan kita akan melakukan meditasi cinta kasih terus, dan dengan tabungan kebajikan ini, aspirasi yang akan tercapai. Coba dipikirkan dulu aspirasi Bapak Ibu ya. Admin, di sini kan hujan, apakah kedengaran suaranya jelas di sana? Tolong dicek ya. Tolong dibahas di chat admin. Apakah suaranya kedengaran jelas di sana? Oke Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Kita akan mulai meditasi.
10 sampai 15 menit. Bapak Ibu juga yang aspirasinya 1 ya. Nggak apa-apa. Kita sama-sama meditasi untuk makan. Bapak Ibu sama-sama makan. Bapak Ibu Bapak Ibu, sekarang adalah waktunya untuk membagikan segala mungkin supaya aspirasi Bapak Ibu tercapai. Niati dengan suci Bapak Ibu, semakin besarnya Bapak Ibu, semakin cita-cita Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, Anda menginginkan semua kebajikan yang sedang pada semua itu mendapat dan besar dan kehidupan terus seperti itu. Dan dengan itu, Anda akan terus dengan semua itu mendapatkan kebajikan yang besar dan kehidupan dunia ini sampai semua itu. Dan semua kebajikan besar dan semua itu mendapatkan kebajikan yang besar dan kehidupan terbaik. Sorry, meditasinya kita stop dulu. Ya, apakah suaranya banyak yang bilang suaranya nggak kedengeran ya? Soalnya di sini hujan gede terus terang. Coba yang lain coba bisa chat apakah suaranya terdengar? Oh, sudah oke ya. Sudah oke ya. Yang lain gimana? Terdengar ya sekarang? Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, gini aja. Kita fokus meditasi aja. Ya. Kita meditasi aja. Nanti saya akan bimbing. Ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin suara saya agak kencang ya. Mungkin suara saya agak kencang. Soalnya di sini udah gede. Ya. Oke, kita sama-sama meditasi lagi. Supaya aspirasinya tercapai, kita mulai meditasinya Bapak Ibu ya. Meditasi dimulai. Mata hendak menginginkan semua kehidupan yang besar besar dan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, semakin besar nilai Bapak Ibu, yang menimpa semua kebahagiaannya, dan semua makhluk yang terbaik, semakin aspirasi Bapak Ibu.
Ya. Terus juga sebagai sedang bersenang pendapat dengan Islam dan Tuhan kita. Terus diingatkan Bapak Ibu, pengen semua kebajikan disebar dan semangat memudahkan kebahagiaan dana besar dan kehidupan terbaik Bapak Ibu. Semakin besar niat Bapak Ibu, semakin senang supaya tercapai. Semakin lulus pengen semua kebajikan disebar dan semangat memudahkan kehidupan besar dan terbaik. Oke, cukup ya meditasinya. Bapak Ibu mungkin karena sinyal di sini kurang bagus, mungkin acara ini diudahi sampai di sini aja, ya Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu hari Jumat nanti hari Minggu ikut lagi, hari Jumat hari Minggu ikut lagi ya. Nanti setiap Selasa, setiap Jumat, setiap Minggu ikut lagi. Semoga Bapak Ibu bisa berkembang dalam cinta kasih, bisa makin bahagia hidupnya, dan terbebas dari semua masalah. Assalamualaikum.